kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas itu doa. Yuk siapkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, bagus. Ya, alhamdulillah kita semua sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita lakukan dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, coba perhatikan dulu di atas meja, bawah meja, mana tahu masih ada sampah yang berserakan. Silakan. Ada. Udah bersih? Ingat ya, karena dengan adanya kebersihan maka jiwa kita juga akan ikut menjadi sehat ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita seperti kesepakatan yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama. Nah, yang pertama yaitu sebelum dan sudah belajar wajib berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setuju? Setuju. Dan ini sudah kita lakukan tadi, oke? Oke. Selanjutnya yang kedua disiplin, baik itu masuk dan keluar kelas, mengerjakan tugas maupun melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran boleh SMS, santai, menyenangkan namun Serius. Lanjut? Oke. Selanjutnya yang keempat, saling berbagi dan memberi, semangat kecuali karena kalau saat ulangan kerjanya harus masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah berkata sopan, saling menghormati dan menghargai. Sepakat ya? Sepakat kelas kita tetap berlanjut? Iya, Bu. Perhatikan gambar di depan ya. Sudah terlihat? Pernahkah kalian pergi ke supermarket? Pernah. Nah, kalau menurut kalian bagaimana susunan barang yang ada di supermarket itu? Rapi. Iya, rapi. Ada lagi? Iya, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Lagi? Harga. Bersih, berlevel harga. Bagus, luar biasa. Adapun tujuannya, kenapa di supermarket ini dia dikelompokkan barangnya itu berdasarkan jenis-jenisnya, itu adalah agar memudahkan orang untuk memilih barang, gitu kan? Untuk membelinya itu supaya lebih mudah. Nah, ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang berada di alam kita. Nah, karena di alam kita ini unsur itu jumlahnya sangat banyak. Nah, karena sangat banyak itulah maka dia juga dikelompokkan yang nantinya berdasarkan yang namanya sistem tabel periodik unsur. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelompokkannya, kan gitu ya? Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, jadi pada materi pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari, akan membahas, akan mengupas tentang bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan letaknya seperti pada tabel sistem periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan pembelajaran tentu saja adanya budaya positif, berdiferensiasi sosial. Yang pertama menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Lalu yang kedua dapat menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan teori atom Melbourne. Dan yang ketiga dapat menentukan letak golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Oke, jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? 3. Adapun proses pembelajarannya berdasarkan model program based learning atau yang disingkat dengan PBL. Ada 5 fase yang harus kita lakukan. Jadi kalian nanti bekerja berdasarkan fase-fase yang ada pada sintak PBL. Oke ya, seperti biasa ya. Nah, sebelum itu untuk melihat semangat kita pada pagi hari ini, judulnya itu rumput dan susu. Udah pernah main? Oke. Nah, ini berarti kali pertama ya. Nanti kalau ibu tanya kamu jawab. Rumput warnanya apa? Bagus, kita lihat jawabannya. Betul ya? Oke. Singa makan? Udah semangat, tapi udah konsentrasi begini. Mantap, aplaus untuk kalian. Oke. Pertanyaan berikutnya. Susu warnanya apa? Putih. Putih.
Betul, ternyata jawabannya. Pertanyaan berikutnya, sapi minum air. Luar biasa. Sudah lebih semangat? Adapun rancangan penilaian kita pada hari ini ada 3 seperti biasa. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya kita perhatikan lagi tempat duduknya juga oke, berdasarkan kelompoknya. Perasaan ibu lain deh. Ini kok bisa laki-laki semua? Kemarin yang ditunjuk. Coba kamu kesini, aku satunya. Susan, ganti sama si ini. Apa? Ya, pindah ke belakang. Cek. Kok bisa hari ini beda? Iqbal, hari ini renang dari kamu. Kan aku udah bilang karena kalian kemarin udah dipilih pada kelompok. Oke, kita boleh berpindah posisi tempat duduk. Tapi kan kita ini belum waktunya untuk pindah gitu. Nanti kalau udah ibu boleh rotasi, baru kita pindah. Berdasarkan adik ini ya. Saya. Ini tadi satu depan. Sudah dapat ya diajarnya masing-masing? Sudah. KKPD-nya dapat? Sudah. Oke. Karena ini kerjanya kita berkelompok, jadi nanti kalian harus bekerja sama di dalam kelompok. Oke ya? Harus ada kolaborasi antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, perhatikan. Kita tadi gunakan metode pembelajaran PBL. Jadi langkah yang pertama adalah fasenya itu orientasi masalah. Nah, kalian akan menemukan masalah di sini. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah dilihat? Sudah. Nah, gambar yang di depan itu adalah gambar apa? Tabel sistem periodik unsur. Bagus. Pertanyaan ibu adalah, apa hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur yang ada di dalam tabel periodik unsur ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Silakan Ustaz. Hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur modern adalah konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensia menunjukkan nomor golongan. Oke, bagus. Ada yang lain? Aplaus untuk Susan. Nanti Susan udah belajar dari rumah, sehingga dia tahu apa yang akan kita pelajari hari ini kan? Ya. Untuk fase yang kedua, nah ibu kasih kesempatan kepada kalian di dalam kelompok untuk saling berdiskusi, mencari masalah, mencari pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira untuk materi kita pada hari ini mengenai sistem periodik unsur itu dalam konfigurasi elektron, apa kira-kira yang akan kalian ketahui, yang akan kalian gali. Nah, silakan ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan dalam kelompok. Ingat, kerja dalam kelompok ya. Karena ibu akan memberikan penilaian kelompok kalian, baik itu penilaian sikap, penilaian kerja kalian di dalam kelompok. Jadi jangan ada yang ngomong pagi-pagi lagi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan tadi, kita akan lihat ketemu atau tidak jawabannya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang perhatikan ini. Katakan bahwa atom terdiri dari tingkatan energi tertentu, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkat energi ini disebut dengan orbit elektron, yang mungkin biasa kita kenal dengan kulit atom. Niels Bohr mengemukakan bahwa masing-masing kulit ini atau masing-masing orbital ini memiliki jumlah elektron tertentu.
Jumlah elektron pada suatu orbital ditentukan dengan rumus 2m pangkat 2. M di sini menunjukkan letak orbitalnya, misalkan kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Satunya ke kulit keempat. Jadi di sini terdapat 4 kulit yang terisi elektron. Jadi ini proton ini. Oke, silakan kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Ada yang belum dipahami mengenai pertanyaan yang ada di dalam PPD? Boleh buat di dalam buku lembar, boleh juga di LKPD yang sudah diberikan. Kalau ada kesulitan, silakan diutarakan ya. Kerjanya kelompok, kalau tidak ada yang paham, tanya sama teman yang paham. Untuk memahami materinya, kamu boleh dari video tadi. Boleh kalau dari video tadi kamu tidak mengerti karena mungkin videonya terlalu cepat atau terlalu ringkas gitu misalnya. Kamu boleh lihat penjelasan lagi di buku kamu. Nah, di buku kamu di halaman berapa? Halaman 62. Ya, di halaman 62. Nah, silakan kamu lihat di buku kamu. Ya juga lihat kalau punya pembelajar yang lain silakan. Waktunya tidak lama ya, 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Sultan Harani. Saya Muhammad Surya. Saya bernama Jihan Kumara. Saya Muhammad Nasir Wanda. Saya Dani Harjani. Akan dibacakan tentang konfigurasi elektron atau 6. Konfigurasi elektronnya LK2, L4, dan elektron valensinya 4, golongan dengan A, periode 2. Sub C, ada pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, saya ingin bertanya. Unsur A mendapat golongan 1A dari periode 2. Jawabannya dari mana? Dari nomor atom ketiga dengan konfigurasinya K2, N1. Jadi elektron valensinya 1, golongannya 1A, periodenya 2. Nah, kami dari kelompok 5, sekian dari dasar kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi tadi. Saya bernama Sri Santiani, saya Syakira Sarani, saya nama Dian saya Fitri. Saya Indra Saputra. Saya Rafi. Baiklah, saya lanjutkan. Unsur A, nomor atom 3
konfigurasi elektron K2 L1, elektron valensi 1 golongan A1 periode 2. Unsur D, nomor atom 6, konfigurasi elektron K2 L4, elektron valensi 4 golongan 5 periode 2. Unsur modern adalah konfigurasi elektron yang dapat digunakan untuk menentukan unsur dalam sistem periodik. Unsur yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Baiklah, ada yang bertanyakan? Ya, dari kelompok kami, saya Kuni, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ibu minta satu orang coba yang bisa menentukan di mana letaknya. Nah, letaknya konfigurasi elektron. Elektronnya itu di kulit K-nya itu di mana, kulit L-nya di mana, M-nya di mana. Contohnya itu pada unsur B. Coba satu orang. Kulit kayak 2, kulit N-nya 4, L-nya 4. Elektron valensinya berapa? 4. Berarti golongannya 4A. Periodenya? Ya, Bu. Oke, silakan betul. Golongannya 3A, 3A. Periodenya 4. Yang lain ngerti ya? Paham ya? Halo. Hai. Halo. Oke, cek lagi masih konsentrasi atau enggak? Ini clue-nya adalah guru berkata. Ya? Sekarang perhatikan, guru berkata duduk dengan rapi. Guru berkata lihat kanan. Guru berkata berdiri. Silakan duduk kembali. Deg-degan dia. Oke. Guru berkata lihat kiri. Guru berkata lihat depan. Guru berkata kedipkan mata. Oke. Guru berkata silakan duduk kembali. Penguatan konsep kita pada hari ini. Yang pertama yang harus kalian ketahui dalam menentukan konfigurasi elektron itu menggunakan rumus 2N pangkat. N itu adalah jumlah kulitnya. Elektron terluar pada penentuan konfigurasi elektron ini ya. Pada penentuan konfigurasi elektron terluarnya itu disebut dengan elektron valensi. Di mana elektron valensi ini bisa digunakan untuk menentukan golongan. Sementara jumlah kulitnya, misalnya kulit AR itu ada 3, ya, 1, 2, 3. Maka periodenya adalah 3. Yang perlu kamu ketahui adalah untuk konfigurasi elektron berdasarkan teori atom bond ini hanya berlaku untuk unsur golongan utama saja. Golongan A, ya. Kita sama-sama menyimpulkan. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Nah, ya silakan. Kesimpulannya adalah hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur modern adalah konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Oke, bagus. Bagus. Kita simpulkan bersama bahwa hubungan antara konfigurasi elektron apa dengan letak unsur dalam sistem periodik modern adalah Konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Jadi pada kesempatan ini kalian sudah bisa menentukan periode dan menentukan golongan dari suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Kita refleksi. Kenapa? Refleksinya adalah melukis dengan jari, ya.
Melukis dengan jari, silakan kalian melukis atau menggambarkan salah satu objek dengan menggunakan jari Anda terhadap pembelajaran hari ini. Nah, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Oke, banyak pakai jari. Awalnya pakai jari dulu. Nah, kamu gambarkan pakai jari dulu. Habis itu, setelah proses menggambar menggunakan jari selesai, kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan, lalu kamu pindahkan pakai pensil ke kertas yang ibu bagikan tadi. Selesai? Sudah. Ada yang silakan sebutkan nama, berdiri. Seperti kulit bawang yang berlapis-lapis. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan Serwi. Nama saya Safitriani. Seperti roda putar yang berlapis-lapis. Oke, roda putar tapi berlapis. Lapis. Jadi hasil refleksinya bagus. Aplaus untuk kalian semua. Kita evaluasi sebentar ya. Evaluasi sebentar. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Untuk ini waktunya 7 menit. Untuk tugas proyek kalian silakan membuat pengertian mengenai konfigurasi elektron, boleh dalam bentuk modul, boleh dalam bentuk catatan, dalam bentuk suara, dalam bentuk video, ataupun 3 dimensi seperti gambar di depan. Ya. Nah, gambar di depan atau seperti yang ibu buat juga 2 dimensi boleh. 3 dimensi seperti gambar yang di depan itu ini. Nah, itu kan atom-atomnya tergambar di sana ya. Bisa terlihat ini kulit K, ini di atomnya. Ini kulit L. Nah, kalau ini digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau yang ini yang 2 dimensinya yang kayak punya itu ya. Nah, nanti ini tugas proyeknya. Itu kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Nanti silakan kalian itu mau mengumpulkan dalam bentuk apa sesuai dengan kemampuan dan bakat minat kalian. Oke ya? Paham? Minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk lagi mengenai konfigurasi elektron tapi berdasarkan hukum kuantum, ya. Nah, jadi kamu nanti belajar di rumah, pelajari dulu apa-apa yang berhubungan dengan konfigurasi elektron berdasarkan kuantum, ya. Paham ya? Tuan kelas? Untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ya, berat. Materi pelajaran kita pada hari ini, dan kita berdoa untuk keamanan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai berserah kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan boleh keluar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Agustiari, guru matematika SMA Negeri 2 Bantan. Dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu Agustini berikan di kelas 10D mengenai materi konfigurasi elektron menurut hukum Bohr, terlihat sangat mengesankan. Murid sangat antusias dan bersemangat dalam belajar dan memanfaatkan konten-konten yang Ibu Agustini berikan. Pembelajaran yang bervariasi, berpihak pada murid, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Sangat menginspirasi dan sukses selalu buat Ibu Agustini. Semangat dalam mengikuti pelatihan guru penggerak. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Fitriani dari kelas 10D. Kesan saya belajar kimia bersama Ibu Agustini adalah sangat menyenangkan dan sangat membuat bersemangat dalam belajar. Dalam proses belajar, kami diberikan kesempatan untuk memahami materi dan berbagai sumber, seperti dengan melihat gambar, melihat video, dan alat peraga, sehingga memudahkan kami memahami materi dengan baik. Terima kasih Ibu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Wijaya, kelas 10D. Kesan saya belajar kimia bersama Ibu Agustini adalah sangat menyenangkan dan membuat saya bersemangat dalam belajar. Dalam proses belajar, kami diberikan kesempatan untuk memahami materi seperti dengan melihat gambar, video, dan alat peraga, sehingga memudahkan kami
memahami materi yang dengan baik. Terima kasih Ibu. Sukses selalu.